Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 September 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice, salam segar sebagai putra-putri Bapa, sahabat-sahabat Yesus yang selalu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dari Semarang, Paroki Kebondalem, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, ucapkan dari hatimu. Racian jus yang segar ini saya ambil pertama-tama dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Demikian bunyinya. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, tadi saya mengawali pengantar dengan menyapa para sahabat Fresh Juice sebagai putra-putri Bapa. Benar kan? Ini anugerah besar bagi kita. Allah yang maha besar, maha luhur, maha mulia, maha suci, pokoknya maha segalanya itu berkenan untuk kita sapa dengan sebutan Bapa. Berani-beraninya loh para sahabat Fresh Juice itu menyebut Allah yang maha segala tadi dengan sebutan Bapa. Ini merendahkan Allah kah? Tidak.
Yesus sendiri yang mengajari kita. Ketika para murid tanya pada Yesus, bagaimana kami harus berdoa? Minta diajari berdoa. Lalu Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, hendaklah engkau mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Jadi kalau kita berani-beraninya menyebut Allah sebagai Bapa, karena kita mengikuti Yesus. Itulah sebabnya juga ketika dalam misa Romo mengajak umat untuk berdoa Bapa kami, Romo memberikan pengantar, maka beranilah kita berdoa. Berani-beraninya. Nah, anugerah ini bahwa kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa, bahwa kita boleh dekat dengan Bapa, bahwa kita boleh merasa sangat dekat dengan Allah. Semoga kemudian diwujudkan bahwa kita hidup sebagai putra Bapa, sebagai putri Bapa. Ya, apa gunanya kita menyebut Allah sebagai Bapa kalau kita tidak bertindak sebagai putra Bapa, sebagai putri Bapa? Ya kan? Malah aneh. Mungkin kita bisa mengatakan, saya ini putra Bapa, saya ini putri Bapa. Tetapi saya tidak pernah mengasihi, saya tidak pernah mengampuni, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya adalah putra Bapa atau putri Bapa. Orang akan mengatakan, kita ini orang munafik. Atau kita ini ya hidupnya itu nggak harmonis. Tidak cocok antara kata dan perbuatan. Tidak cocok antara kata-kata dan hati kita. Ucapan kita sebagai putra Bapa, sebagai putri Bapa, pasti tidak keluar dari hati yang baik. Kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengajari kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa kita, yang dekat, yang melindungi, yang menaungi kehidupan kita. Para sahabat Fresh Juice, tadi saya juga menyapa para sahabat Fresh Juice sebagai sahabat-sahabat Yesus. Para sahabat Fresh Juice, sahabat-sahabat Yesus, saya juga sahabat Yesus. Berani-beraninya kita menyebut diri kita sebagai sahabat-sahabat Yesus. Tapi bener gak sih? Seneng gak sih? Bangga gak sih? Kalau saya bisa mengatakan, aku sahabat Yesus. Mungkin kita menggambarkan seorang sahabat itu seperti antar remaja. Kalau ketemu dengan sahabatnya, begitu ketemu ya tidak menyebut nama, tidak menyebut gelar, tetapi halo, hai, tos, plok. Atau malah langsung tepuk pundak, plok, halo. Lalu dirangkul, dipeluk ya. Kalau dengan Yesus kita akan melakukan seperti itu enggak? Boleh enggak? Sangat boleh. Kita menerima diri kita sebagai sahabat Yesus. Bukan karena kita mau memaksakan diri. Bukan karena kita ngaku-ngaku saja, tetapi karena Yesuslah yang pertama-tama mengatakan itu kepada kita. Masih ingat para sahabat Fresh Juice? Kutipan dari Injil Yohanes yang kemudian dijadikan lagu.
Kamulah sahabat-sahabatku bila melakukan kehendakku, sabda Yesus. Salah ya. Sabda Tuhan. Wah, sama saja. Saya pakai sabda Yesus karena aslinya itu adalah sabda Yesus. Jadi kita menjadi sahabat-sahabat Yesus ketika kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Yesus. Maka para sahabat Fresh Juice sudah melakukan kehendak Yesus, sudah melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin, saya pasti sebagian besar hidupmu sudah melakukannya. Kehendak Yesus itu apa? Salah satunya yang tadi sudah kita renungkan. Kita hidup sebagai putra Bapa, kita hidup sebagai putri Bapa. Kita hidup sebagai sahabat-sahabat Yesus. Itu kehendaknya. Maka kita selalu berada dalam relasi yang hangat, relasi yang dekat, relasi yang santai, relasi yang nyaman dengan Allah Bapa, dengan Yesus. Itulah sahabat-sahabat Yesus. Dalam suka atau dalam duka, dalam untung atau dalam malang, kita berani menyebut Allah, ya Bapa. Kita berani menyebut Yesus, ya Yesus sahabatku. Kalau sebutan-sebutan ini, sapaan-sapaan kepada Allah ini, lama-lama sungguh muncul dari dalam hati kita, para sahabat Fresh Juice, itu artinya Roh Kudus sungguh berkarya dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Itu artinya Roh Tuhan yang hadir di hati kita sungguh-sungguh meluap dalam kata-kata kita, yang membuat kita semua juga semakin merasa dekat dengan Allah Bapa, Allah Putra. Itulah karya Roh Kudus yang sesungguhnya. Para sahabat Fresh Juice berani menyebut Allah sebagai Bapa? Berani? Setiap kali doa Bapa kami, jangan hanya ucapan bibir belaka, tapi ucapkan itu dari hati. Bapa kami, dengan penuh kehangatan, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Setiap kali berdoa kepada Yesus, sapalah Yesus, ya Yesus sahabatku, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Maka itulah anugerah besar yang menyelamatkan kita setiap harinya, yang membuat kita tidak lagi hidup hanya sebagai manusia, sebagai ciptaan, sebagai bagian dari dunia ini. Tetapi seperti yang kita dengar dalam kutipan Injil tadi, kita menjadi orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan sabdanya dan melakukannya. Datang kepada Tuhan, mendengarkan sabda Bapa, mendengarkan sabda Yesus, dan melakukannya dengan menjadi putra-putri Bapa, dengan menjadi sahabat-sahabat Yesus. Dan kita mendengar tadi Yesus mengatakan
Orang yang seperti itu bisa disamakan dengan orang yang hidupnya kokoh, tidak mudah digoyahkan, karena membangun hidupnya atas dasar yang kuat. Apa itu dasar yang kuat? Dasar yang kuat adalah relasi yang selalu baik, hangat dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra, dengan Yesus Kristus, karena dorongan dan tuntunan Roh Kudus. Maka para sahabat Fresh Juice, halo, ciao, putra-putri Bapa, sahabat-sahabat Yesus, selalu dimanapun dalam keadaan apapun. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan, senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, perlindungan, dan secara khusus para sahabat Fresh Juice dapat menjalani penuh sukacita hidup sebagai putra-putri Bapa, sebagai sahabat-sahabat Yesus, oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, thank you, salam sehat, melaksanakan protokol kesehatan, penuh sukacita sebagai putra-putri Bapa dan sahabat-sahabat Yesus. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 September 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.